Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini, pertemuan kita hari ini akan membahas masih dalam pengenalan kimia, tapi Ibu lanjutkan dengan manfaat belajar kimia. Ya, manfaat belajar kimia. Oke, pengenalan kimia, ada manfaat belajar kimia, kemudian peran kimia, kemudian kita lanjutkan ke materi. Kita lihat dulu, kita lihat selanjutnya, ya. Nih, ya, ilmu kimia. Ibu jelaskan minggu yang lalu bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, ternyata kimia berasal dari bahasa Arab ya, yaitu kimia. Kimia artinya perubahan materi atau perubahan zat. Kita lanjutkan kita ke manfaat belajar kimia ya. Manfaat belajar kimia itu memberikan pemahaman kita terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Kemudian kita akan mengetahui produk-produk yang bermanfaat di sekitar kita. Kemudian kita juga akan mempelajari produk-produk yang menimbulkan masalah. Kemudian kita akan pelajari juga bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Ya, kita mulai dengan alam sekitar dan proses yang terjadi. Ya, apa sih maksudnya? Ya, bahwa kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semua benda yang kita jumpai di alam ini mengandung senyawa kimia. Ya, secara alami ya udara sudah ada, sudah diciptakan. Karena udara ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh yang namanya makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Ya, sedangkan tumbuh-tumbuhan membantu ya menambah memproses ya oksigen. Ya, oksigen adalah campuran untuk udara yang akan kita hirup melalui proses respirasi atau pernapasan. Nah, udara yang sudah ada di alam secara alamiah, udara itu bersih, ya, sangat baik buat kesehatan kita. Tapi karena akibat aktivitas atau proses yang terjadi karena aktivitas manusia, udara menjadi tercemar karena masuknya gas-gas yang lain, ya, yang sangat berbahaya bagi kita, bagi kesehatan. Oleh sebab itu, dengan ilmu kimia, ya, dengan keadaan yang seperti ini, terjadi pencemaran, terutama pencemaran udara, air dan tanah, maka kita berusaha ya dengan ilmu yang ada, dengan ilmu kimia juga, kita akan berusaha untuk mengurangi dampak tersebut ya dari proses yang terjadi. Kemudian Ibu lanjutkan lagi dengan produk-produk yang bermanfaat yang ada di sekitar kita, yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya sabun, pasta gigi, sampo, parfum atau pewangi. Nah, ini produk-produk yang bermanfaat yang ada di sekitar kita. Kemudian ada produk-produk juga yang dapat menimbulkan masalah, ya. Contohnya plastik. Plastik itu banyak sekali kegunaannya buat kita, ya. Buat kantong, plastik, ya untuk membawa belanjaan atau untuk barang-barang yang lain. Kemudian alat-alat rumah tangga ini menggunakan produk-produk plastik. Ya, kenapa plastik dapat menimbulkan masalah? Karena plastik ya jumlah yang begitu banyak ya sehingga menimbulkan masalah. Plastik ya berdampak sangat besar untuk lingkungan karena tidak terurai oleh manusia, mikroorganisme, maaf. Karena plastik tidak bisa terurai oleh mikroorganisme, ya. Jadi menimbulkan masalah buat lingkungan. Dan sekarang ini kita sudah mulai mengurangi penggunaan plastik, ya. Mencoba menanggulangi masalah ini, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Kemudian bahan produk yang menimbulkan masalah yang kedua apa? Deterjen. Ya, sekarang sudah teknologi canggih, orang makin konsumtif, ya makin
produk-produk banyak dibuat instan. Dulu orang menggunakan sebagai bahan sabun pencuci adalah sabun dalam bentuk batangan, yang sekarang kita tidak menemukan lagi, ya, kecuali mungkin di desa-desa masih ada. Di kota-kota sudah menggunakan deterjen. Ternyata deterjen ini selain dampak yang positif juga menimbulkan masalah, terutama lingkungan, terutama untuk pencemaran air dan tanah. Ya, apabila sudah banyak dia di tanah, di permukaan tanah mengumpul, ya tanah itu menjadi kering, menjadi tandus. Dan apabila musim hujan, maka buih-buih yang tadi terserap di tanah itu tidak terurai, maka dia akan membentuk buih-buih atau busa-busa yang sangat banyak. Dan terbawa oleh air hujan masuk ke dalam air, dia akan menutupi permukaan air sehingga mikroorganisme di dalam air akan menjadi mati atau terjadi mengalami pembusukan, ya, sehingga air menjadi hitam, ya, mikroorganisme yang ada di dalam air terutama ikan-ikan akan mati. Kemudian ibu lanjutkan lagi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, ya. Ini misalnya contohnya apa? Logam-logam berat, logam-logam berat, contohnya timbal, ya, merkuri atau raksa, arsen, ya. Kemudian ada sianida, ada juga gas karbon. Nah, kalau logam-logam berat, ya, ini biasanya dihasilkan oleh industri kimia. Timbal itu dihasilkan dari hasil proses pembakaran bahan bakar kendaraan. Jadi kalau kita membeli makanan di pinggir jalan, kita harus hati-hati takut tercemar timbal PB. Karena ini dihasilkan dari hasil proses pembakaran bahan bakar daripada kendaraan, baik mobil, motor, dan sebagainya. Kemudian ada lagi ya, biasanya arsen atau raksa. Ya, ini adalah hasil-hasil dari industri kimia, terutama industri kosmetik. Nah, ini juga sangat berbahaya. Biasanya industri ya tidak memenuhi AMDAL, membuang hasil limbahnya sebarangan ke air, maka akan mencemari air, ikan di sana akan mati karena termakan dengan merkuri. Dan apabila manusia makan ikan, maka manusia juga akan terkena dampaknya karena ini terbentuk rantai makanan. Kemudian ada juga sianida, ya, ACN, asam sianida atau sianida. Nah, ini adalah hasil dari produk kimia yang dihasilkan oleh industri kimia. Ada juga yang berasal dari bahan makanan. Contohnya umbi-umbian, jamur, itu mengandung sianida. Jadi kita juga harus hati-hati. Ya, kita sering mendengar ada orang keracunan setelah memakan makanan di dalam suatu pesta. Itu akibat adanya bahan-bahan beracun dari makanan tersebut. Kemudian ada gas CO. Gas CO ini adalah gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya kebakaran pabrik plastik menghasilkan gas ya asap yang sangat hitam. Nah, itu menunjukkan banyak mengandung karbon. Nah, kalau kita terhirup, maka kita akan merasakan sesak napas. Lama-lama kita akan pingsan. Ya, kalau lama-lama jumlahnya banyak, maka CO ini akan mengikat dalam hemoglobin dalam darah kita, maka menyebabkan kita keracunan dan kita akan dapat meninggal dunia. Ya, di bahan-bahan kimia yang ada yang berbahaya bagi tubuh kita. Lanjutkan lagi, peran kimia terhadap ilmu pengetahuan yang lain. Nah, ilmu kimia juga berperan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi, dan ada satu lagi dalam bidang elektronika, terutama komputer. Ya. Kita lihat dalam bidang kimia kedokteran. Nah, dalam bidang kimia kedokteran berperan dalam ini mendiagnosis penyakit. Jadi untuk mengetahui suatu penyakit, ya. Jadi sekarang ini penyakit itu makin banyak, ya. Ilmu kimia kedokteran juga makin berkembang, ya. Dari alat-alat yang digunakan maupun bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit, misalnya sinar X, ya, ataupun menggunakan sinar ya yang digunakan sebagai untuk terapi kanker. Kemudian juga untuk mendiagnosa penyakit dengan cara misalnya dengan sinar X dan sebagainya, ya.
Jadi berperan untuk mendiagnosis penyakit. Setelah diagnosis, kita tahu penyakitnya, maka dokter akan tahu cara penyembuhannya. Nah, ini erat hubungannya dengan kimia farmasi yang menghasilkan obat-obatan. Di mana obat-obatan ini banyak sekali mengandung senyawa kimia. Obat-obatan sangat dibutuhkan untuk membantu kita menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh sesuai dengan penyakit yang kita derita. Nah, sekarang ini lagi wabah COVID-19, para ahli sedang meneliti untuk mencari obat yang sangat ampuh dalam memberantas virus corona COVID-19 ya. Nah, ini tugasnya kimia farmasi, tugasnya para ahli yang sedang meneliti. Sampai sekarang ini ya lagi dicari ya, lagi ditemukan ya obat apa yang cocok. Ini dalam bidang kimia farmasi. Kita lanjutkan lagi dalam bidang kimia pertanian. Dalam bidang kimia pertanian ya, ini berperan penting adalah pupuk dan pestisida. Ya, pupuk berperan penting dalam membantu ya menyuburkan tanah karena tanah unsur haranya kurang memadai, oleh sebab itu perlu ditambahkan pupuk buatan yaitu pupuk kimia. Di mana pupuk kimia ini mengandung unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan seperti NPK, nitrogen, fosfor dan kalium ya, NPK. Ya, contohnya urea. Urea banyak sekali nitrogennya ya. Jadi ini sangat membantu para petani dalam mengolah hasil pertaniannya supaya tanam menjadi subur, tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Selain itu, selain pupuk diperlukan juga pestisida yang digunakan untuk memberantas hama penyakit, yaitu dari insektisida, pembasmi serangga, fungisida untuk memberantas jamur, ya. Kemudian ada herbisida untuk memberantas rumput, ada juga tak kalah penting adalah hama yang disebabkan oleh jumlah tikus yang begitu banyak, ya. Jadi tikus yang banyak, hama merusak padi itu juga menjadi hama, itu harus dibasmi dengan melalui ya insektisidanya namanya rodentisida untuk khusus untuk tikus ya dibasmi. Nah, ini peran kimia dalam bidang pertanian. Kita lanjutkan peran kimia dalam bidang biologi, yaitu untuk metabolisme dalam tubuh manusia. Ya, manusia mengalami metabolisme dalam tubuh. Ya, contohnya manusia perlu makan, ya. Makanan ini nanti diproses dalam tubuh kita melalui reaksi kimia, dibantu dengan enzim-enzim. Ya. Nah, dari hasil ini nanti kita ya akan menghasilkan bahan-bahan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan nanti akan dialirkan ke aliran darah ke seluruh tubuh. Ya, ini peran metabolisme kimia biologi sangat berperan. Jadi dalam tubuh kita sendiri ada reaksi kimia dari mulai kita respirasi, pernapasan, kemudian dari hasil metabolisme juga mengeluarkan ekskresi. Contohnya berupa keringat, urin, itu merupakan hasil dari sisa-sisa metabolisme dalam tubuh kita. Kita lanjutkan lagi dalam kimia seni. Seni, kita tahu seni itu untuk keindahan. Contohnya adalah cat. Ya, cat digunakan untuk selain keindahan ya, juga untuk supaya barang-barang kita menjadi tahan lama, baik kayu maupun besi ya. Mau tembok ya, tembok rumah, dinding rumah itu dicat dengan indah. Ada cat anti jamur jadi supaya tidak mudah tumbuh jamur ya. Ada cat yang dibuat tahan lama, yang tahan udara. Nah, itu dibuat dengan formulasi khusus. Nah, cat juga digunakan untuk mengecat logam. Tujuannya apa? Supaya logam ini awet, tidak mudah berkarat atau tidak mudah mengalami korosi. Perannya dalam kimia seni, salah satu yang kita bincang. Kemudian dalam bidang kimia kriminologi, yaitu dan juga hukum, ya. Dalam bidang hukum juga berperan, misalnya tes urin. Tes urin di sini digunakan untuk mendiagnosis apa penyakit ya, untuk mengetahui penyakit juga dari urin yang jadi sampel urin. Jadi diteliti, diketahui penyakit apa yang diderita seseorang. Selain itu tes urin juga digunakan untuk tes narkoba. Jadi diketahui apakah seorang ini pecandu narkoba atau bukan. Dalam bidang hukum ya digunakanlah tes DNA dan sidik jari. Ini tujuannya untuk apa? Membantu polisi atau hukum ya
dalam bidang hukum itu membantu untuk mengidentifikasi kasus, baik dalam bidang kriminologi, ya kasus pembunuhan, maupun dalam bidang yang lain seperti kecelakaan. Ya. Itu diperiksa tes DNA untuk mengetahui nih jenis kelamin atau sebagainya. Ya. Ini peran ilmu kimia. Ya, ada juga peran ilmu kimia dalam bidang elektronika yang sekarang berkembang sangat pesat, yaitu dalam bidang komputer, di mana hampir semua perangkat komputer itu ya menggunakan bahan-bahan kimia seperti notebook, laptop, casing, ya, laptop, casing, semuanya menggunakan daripada bahan-bahan kimia, ya, maupun softwarenya, ya, dan sebagainya. Ini menggunakan bahan-bahan kimia, tak lepas dari bahan kimia. Jadi bahan kimia di sini memegang peran erat, ya, peran yang sangat penting. Kita lanjutkan lagi dengan materi, ya, meliputi definisi, sifat, perubahan, dan penggolongan. Apakah itu materi? Nah, apa yang dimaksud dengan materi? Ya, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Atau boleh, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, materi itu sendiri adalah berupa bahan ataupun benda. Ya. Contohnya apa? Contohnya buku, uang, makanan, awan, asap, air, udara, bahkan tubuh kita tergolong materi. Kita lihat lagi sifat materi. Sifat materi meliputi sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Kita lihat, sifat fisika meliputi keadaan fisis materi, yaitu titik leleh, titik didih, dan massa jenis. Titik leleh biasanya untuk logam, ya, logam itu akan meleleh pada suhu yang sangat tinggi, ya, baru bisa meleleh. Kemudian titik didih kita melihat air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi air baru dikatakan mendidih apabila terbentuk gelembung-gelembung gas yang banyak di permukaannya. Kemudian massa jenis. Nah, massa jenis ya tergantung daripada zatnya. Massa jenis air berbeda dengan massa jenis minyak. Jadi kenapa minyak tidak larut dalam air atau minyak terapung? Karena massa jenisnya yang lebih kecil. Kita lanjutkan dengan sifat kimia. Sifat kimia meliputi perubahan materi menjadi materi yang lain. Ya. Jadi materi yang berubah materi dari menjadi materi yang lain. Contohnya proses berkarat, korosi, ya, itu contoh sifat kimia. Kemudian ada reaktivitas, reaktif, ya, sangat reaktif. Jadi ada zat-zat itu yang sangat reaktif, misalnya sangat mudah meledak, sangat mudah terbakar, ya, bersifat racun. Nah, ini termasuk ke reaktivitas. Lanjutkan lagi dengan sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif bergantung pada jumlah. Jadi ada alat ukurnya, misalnya massa, volume. Massa biasanya 1 gram, satuannya gram atau kilogram. Sedangkan volume satuannya liter atau mililiter. Kita lanjutkan lagi dengan sifat ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah. Jadi tidak ada alat ukurnya. Jadi dia merupakan sifat yang khas. Contohnya warna hitam, warna merah, tidak dapat kita ukur. Kemudian massa jenis. Nah, massa jenis juga tergantung dengan zatnya masing-masing. Kita lanjutkan lagi dengan perubahan materi. Perubahan materi ada 2, meliputi perubahan fisika, kemudian ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat yang baru. Contoh perubahannya, perubahan wujud, ya. Kemudian pelarutan. Nah, perubahan wujud kita lihat pada skema ini, cair menjadi padat, padat bisa menjadi cair. Padat bisa menjadi gas, gas bisa menjadi padat. Cair menjadi gas, gas menjadi cair. Ya, cair menjadi padat, namanya membeku. Padat menjadi cair, namanya melebur. Ya, begitu seterusnya. Padat menjadi gas itu menyublim. Contohnya kamper atau kapur barus. Kemudian cair menjadi gas itu menguap. Ya, kita masak air mendidih itu terjadi proses penguapan. Kemudian gas menjadi cair.
mengembun. Bisa kita lihat di pagi hari sering terdapat embun di dedaunan. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua adalah pelarutan. Contohnya ini gula dilarutkan ke dalam air. Ini termasuk ke dalam perubahan fisika karena tidak menghasilkan materi yang baru. Apabila kita panaskan, maka kita akan mendapatkan gula. Ya, jadi tidak terjadi perubahan materi yang baru. Kita lanjut dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi atau zat yang menghasilkan materi atau zat yang baru. Ya, contohnya adalah apel menjadi coklat, terjadi reaksi kimia di sini. Ya, apel kalau dibiarkan utuh ada kulitnya, kita biarkan 1 minggu tidak apa-apa. Tapi kalau apel ini kita buka, kita potong-potong, kita kupas kulitnya, tidak berapa lama akan terjadi reaksi kimia, maka akan terjadi coklat. Lama-lama apel akan membusuk. Pisang juga, ya, begitu. Terjadi perubahan materi. Kemudian ada peristiwa pembakaran, kembang api terbakar, terbentuk gas-gas, ada asap di sini, ya, ada uap air juga. Nah, ini terjadi perubahan materi karena dia menghasilkan materi yang baru berupa gas, asap, uap air dan sebagainya. Ada lagi peristiwa pembusukan, ya, ini termasuk perubahan kimia juga. Nasi menjadi busuk, susu menjadi asam, ya, banyak lagi contoh yang lain. Kemudian ada lagi peristiwa fermentasi, itu juga termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Contohnya singkong kita buat menjadi tape. Ya, ini perubahan kimia. Kita lanjut lagi dengan reaksi kimia. Jadi terdapat reaksi kimia. Dalam perubahan kimia terdapat reaksi kimia. Kalau perubahan fisika tidak, karena tidak terbentuk zat yang baru. Nah, reaksi kimia ini biasanya diikuti dengan ciri-ciri atau gejala-gejala antara lain perubahan warna, terjadi perubahan suhu, kemudian pembentukan endapan, pembentukan gas. Contoh perubahan warna, apel. Tadi yang kita contohkan dia akan menjadi coklat, pisang menjadi coklat, ya. Itu terjadi pembusukan lama-lama. Kemudian terjadi perubahan suhu, pembakaran, ya, akan menghasilkan panas karena ada api. Selain itu dia menghasilkan gas-gas, ya, berupa asap. Di dalam asap itu ada gas CO2, ada gas-gas yang lain. Kemudian terbentuk endapan, ya, terbentuk endapan. Contohnya apa? Terbentuk endapan, misalnya susu atau santan, itu terjadi reaksi kimia. Kalau dia mengalami reaksi kimia, mengalami reaksi dengan oksigen, maka dia akan terbentuk endapan. Maka susu atau santan akan menggumpal. Kemudian pembentukan gas. Nah, terjadi pada peristiwa pembakaran. Ya, selain tadi perubahan suhu, akan juga terbentuk gas di sini. Ya, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Tapi kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Ya. Sampai di sini juga Ibu akhiri materi kita hari ini sampai di reaksi kimia. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, belajar di rumah saja. Semangat. Terima kasih.